KTP-ne didelok Islam, rapote didelok Islam. Itu gak penting, makanya Islam itu sing penting menjalankan aturan-aturan Islam. Oke? Ingat ya bahwa yang kita harapkan yaitu Ar-Rahman, yaitu pemberian Allah, dan Ar-Rahim, sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dilanjutkan dengan ayat yang keempat, Maliki Yaumiddin. Artinya yang menguasai hari pembalasan. Pada ilmu Iqra, ilmu bacaan Al-Quran, pada surat Al-Fatihah ada yang menggunakan ma-nya itu panjang. Maliki Yaumiddin. Ada yang menggunakan Maliki Yaumiddin. Jadi ada yang ma-nya panjang, ada yang ma-nya pendek. Kalau Maliki Yaumiddin, ma panjang, itu artinya pemilik. Tapi kalau ma-nya itu pendek, itu artinya penguasa. Jadi Maliki Yaumiddin artinya pemilik hari pembalasan. Kalau Maliki Yaumiddin artinya penguasa hari pembalasan. Yaumiddin di sini artinya yaitu hari pembalasan. Yang dimaksud hari pembalasan yaitu kiamat. Hari kiamat. Ya Allah, hari kiamat. Kita hidup, manusia hidup itu ada berapa alam? Yang pertama, kita di alam ruh. Ya. Kita ada di alam ruh. Setelah ada di alam ruh, kemudian ditiupkan di 4 bulan pada kandungan ibu, 120 hari. Roh tadi ditiupkan sama Allah ke dalam kandungan ibu. Itu namanya alam kan? Kandung. Setelah itu ada di alam kandungan itu 9 bulan. Setelah itu terlahir ke alam dunia. Setelah alam dunia kemudian ke alam kubur. Setelah alam kubur baru kubur ya barzah itu ya. Alam barzah sama alam kubur sama ya. Alam barzah, kemudian setelah alam barzah muncullah kiamat. Nanti akan dibangkitkan semua. Hari kiamat itu hari kebangkitan. Yo mate kabeh, yo urip kabeh. Itulah hari kiamat, itu hari yang dimaksud Yaumiddin di sini itu nanti, yaitu hari pembalasan atau hari pembalasan atau hari ya Allah. Berarti alam yang sudah kita jalani berapa alam? Ayo, alam yang sudah kita jalani sudah berapa? Alam ruh, alam kandungan, kemudian alam dunia. Sudah 3 ya.
kita akan mengalami alam barzah, alam akhirat. Alam akhirat itu nanti banyak ya, ada yaumil mizan, sadurunge didekek iku didekek nggone pada masyar baru didekek nggone mizan, dihitung amale, mari dihitung amale engko baru dilebokno nggone surga ta nggone neraka. Kita sudah mengalami yaitu 3 alam. Seperti dalam surat Al-Baqarah itu dijelaskan kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum dan aku hidupkan, summa yumitukum dan aku matikan, summa yuhyikum dan aku hidupkan, summa ilaihi turja'un dan kepada akulah, kata Allah, kamu akan kembali. Seperti itu tadi, sebetulnya kita dulu nggak ada, diadakan oleh Allah, dihidupkan oleh Allah. Dihidupkan pertama di alam ruh, sampai ke alam kandungan, sampai ke alam dunia. Setelah nanti dimatikan oleh Allah, baru ditaruh di alam kubur, alam barzah. Setelah itu kiamat dibangkitkan, ya, dibangkitkan oleh Allah. Kita nanti ada di alam, yaitu alam akhirat. Itulah alam terakhir kita semua. Rumah masa depan kita semua itu sebetulnya akhirat. Yaumiddin, maliki yaumiddin, Allah lah yang menguasai alam akhir menika. Sing mana seperti dalam surat Al-Qur'an, famay ya'mal misqala dzarratin khairan yara, famay ya'mal misqala dzarratin syarran. Awa-awaan iku, perbuatane awa-awaan iku kabeh dicatet karo Allah, dan Allah akan balas semua perbuatan tingkah laku yang sudah kita kerjakan di alam dunia ini semenjak kita balik sampai kita meninggal dunia. Allah akan catat, ya, Allah akan catat amal perbuatan kita, nggak ono sing kelewat. Kayak contoh, sampean bengi-bengi, ya, koncone turu kabeh, duwike koncone nduk lemari dijokok umpama 5.000. Duwike koncone dijokok 5.000, disak menesuk digawe sangu sekolah, digawe tuku jajan. Iki Allah catet enggak? Allah bakal balas perbuatan ini di hari akhir enggak? Ya Allah, dibalas karo Allah. Ojo sembrono krana duwike kanca mek 5.000 ae ngremeno, iki dijogok digawa sangu sekolah. Iki lho bakal dadi siksa nang gone neraka. Ana cerita maneh. Apa cerita iki ya? Ana kiai iku penggaweane mimpin
Pak Mudin lah, Pak Mudin ya, Pak Mudin, kiai kampung itu, penggawe apa sering diminta ini orang tolong mimpin tahlilan. Oleh ono wong hajatan syukuran dikongkon mimpin. Lah pada waktu itu Pak Yai ini jenenge Pak Yai ini selilitan ya, selilitan mari mangan daging nduk nggone acara. Pak Yai iki selilitan. Begitu selilitan diundang karo kanca liyane mangan, durung tutuk diundang karo tangga liyane. Akhire Pak Yai iki pamitan nanggone tuan rumah, njaluk pamit nanggone tuan rumah menghadiri acara selanjutnya. Karena di jalan ini Pak Yai tadi selilitan merasa gak enak, nduk sela-sela giginya itu ada daging yang nyelip, merasa gak enak. Akhirnya Pak Yai ini njoko pagere uwong, beting kayu titik nduk pagere uwong. Kayu titik nduk pagere uwong dicuklek ceklek titik digawe njoko selilit sing ana nang untune. Ya. Digawe njoko selilit sing nang untune. Lho, perkara kaya ngene iki sing jenenge sak labah ya nduk kampung iku mau ana arek enom iku gak duwe penggawean. Penggaweane iku njokok kain kafane wong mati. Dadi lek ana wong mati benginis nasuha, jenenge nasuha pemuda iki mau. Pemuda iki jenenge nasuha. Nasuha iki lek bengi, lek isu ana wong mati, lek bengi budal nang kuburan nggawa pacul karo linggis nduduk kuburan iku. Kaine dijokok karo sak labah, diumbah, didol maneh nang nggone pasar. Iku penggaweane nasuha. Sampai-sampai nasuha pada waktu itu ngeduk pas wayahe Pak Yai sing selilitan niku mau meninggal, sedo. Pak Yai sing selilitan niku tadi meninggal, bengine kayak biasa nasuha nang kuburan, dikeduk kuburan. Begitu dikeduk, ternyata kaini Pak Yai tadi ada darah yang netes gak mari-mari. Teko untune iku mau darah netes gak mari-mari. Ditakoni karo nasuhae, Pak Yai, sampeyan ku mati, kain kafane akeh getene. Ngene iki aku lagi gak iso dodolan kain kafan. Ngono ku Pak Yai ini tangi ngomong, ya iki gara-gara aku kapanane diundang tahlilan untukku selilitan, mari ngono aku nyuklek pagere uwong tak gawe njokok selilit ana sing nanggone untukku. Koyok ngene lho, aku dibales karo pangeran, aku diganjar karo pangeran, aku disiksa karo pangeran. Untukku metu getene terus gak mari-mari. Gara-gara aku nyuklek pagere uwong tanpa izin, tak gawe njokok selilit sing ana nang untukku. Iku lho dibales karo Allah. Terkadang
kita semua itu tidak menyadari banyak perbuatan-perbuatan kita yang salah, akan tetapi kita masih tetap belum menyadari kalau kita itu sudah melakukan satu kesalahan. Padahal pada surat keempat Maliki Yaumiddin, Allah lah yang menguasai, Allah lah yang memiliki pada hari pembalasan itu. Dan Allah akan tampakkan seluruh perbuatan manusia yang ada di muka bumi dulu. Allah lah yang berhak pada hari itu menentukan orang itu bahagia, orang itu susah, atau orang itu sedih. Itu semuanya Allah yang memiliki dan Allah yang menguasai. Nah, anakku sekalian, alhamdulillah kita sudah sampai bahasan ayat yang keempat. Kita pertemuan di hari besok yaitu pada ayat ke-5 dan ke-6. Kemudian yang terakhir yaitu pada ayat ke-7. Jadi Ramadan ini dengan 4 pertemuan kita menyelesaikan 7 ayat di 4 kali pertemuan. Al-Fatihah. Rabbi fanfa'na bi barakatihim bi hurmatihim wa amisna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na husna bi hurmatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na husna bi hurmatihim wa amisna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah fir lana dzunubana wa dzunuba abaina wa dzunuba ummahatina wa dzunuba ustadina wa dzunuba wa walidina wa dzunuba ikhwanina alladziina sabaku minal iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu innaka ra'ufur rahim. Allahumma ya Allah ja'alna auladana wa talamidana fi ahlil ilmi wa ahlil ta'ah wa ahlil ibadah wa ahlil khair wa ahlil sadaqah wa ahlil Qur'an. Ij'al auladana wa talamidana ya Allah waladan sholihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.